Materi kedua kita tentang ileus obstruksi. Saya izin share screen, mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Ileus obstruction. Hanya 12 slide. Sebenarnya slide ini ada di slide share ya, .com. Baik, ileus obstruction. Ini materi dulu ketika saya training. Oke, ileus obstruction adalah the bolus cannot advance to the rectum. Jadi makanan kita itu tidak bisa sampai ke rektum, ke anus. Bisa terjadi di obstruksi letak rendah atau letak tinggi. Batasnya apa? Batasnya adalah di ileocecal junction. Kalau sebelah proksimal dari ileocecal junction namanya letak tinggi. Kalau dia sebelah distal dari ileocecal junction namanya letak rendah, ya. After suffering this of the external wall, ya. Kalau dia terus-menerus ileus obstruksi ini terjadi, maka dia akan menekan dinding dari ileumnya atau dinding dari intestinnya, ususnya, maka akan terjadi perforasi karena tekanannya. Nah, bila perforasi ini terjadi, maka akan jadi peritonitis yang tadi yang sudah saya jelaskan. Ya. Salah satu penyebabnya adalah ileus obstruksi yang terus-menerus. Tanda-tandanya apa? Simptomnya tidak jelas sebenarnya pada awalnya, ya, ileus obstruksi. Kadang-kala BAB-nya nggak lancar, tergantung apa ileus obstruksinya. Dan ileus obstruksi macam-macam tuh, bisa karena tumor, bisa karena invaginasi, bisa karena volvulus atau puntiran, ya, bisa karena hernia. Tergantung, makanya tidak jelas karakteristiknya. Maka kalian sangat penting mengetahui anamnesisnya, detail historinya. Apa anamnesis pada pasien itu? Apakah dia ada hernia, kemudian dia hernianya itu tidak bisa balik, maka terjadi hernia ingkar serata. Tanda-tanda hernia ingkar serata itulah yang disebut dengan ileus. Oh, ternyata dia BAB berdarah sudah lama, tiba-tiba sekarang nggak bisa BAB, tidak bisa kentut, maka kemungkinan ada tumor, seperti itu, ya. Dan selain tadi detail history, maka perlu pemeriksaan yang hati-hati. Kadangkala para dokter itu malas melakukan rectal tussy, ya kan? Padahal di situ banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan, ya. Rectal tussy-nya apa? Pada ileus ini kolap, ya. Rectal tussy itu kalau kalian begini, ya, ini ketika dia seperti digenggam oleh tangan kalian, maka itu kolap, ya. Tapi kalau dia begini, maka dia tidak kolap. Abdominal pain, ya, tidak diketahui dari mana, terutama pada anak-anak, dia hanya bisanya menangis saja, atau orang tua tadi ya katakan, ya, kadang-kadang nggak jelas gitu. Makanya ini diperlukan untuk memastikan diagnosisnya sebelum dilakukan manajemen, ya. Nah, tanda-tanda ileus pada kasus ileus karena mekanikal. The following symptom may occur alone or in combination. Bisa sendiri atau kombinasi, tergantung dari lokasi pastinya, dari mana obstruksi dari bowel tadi, ya kan? Jadi saya katakan bisa di letak tinggi maupun letak rendah. Nyeri perut atau kram atau kolik, ya, dengan intensitas yang tinggi, nyeri banget, ya, seperti dipuntir perutnya.
muntah. Ya, bahkan muntahnya bisa muntah fekal, stool. Ya, jadi bentuknya kuning dan berbau. Ya, karena itu. Kemudian perutnya varices dan distended, cembung, meteorism. Ya kan ada obstruksi, tidak bisa jalan tentunya stoolnya. No stool and gas, tidak bisa BAB maupun flatus, ya kan? Peristaltik maupun strengthening audible dan visible. Bahkan peristaltik itu bisa dilihat di perutnya, gerakan ususnya atau dalam stifum, dalam konturnya itu kelihatan. Jadi namanya audible and visible, bisa didengarkan, kruik-kruiknya bisa didengar, metallic soundnya bisa terdengar, ya, bahkan dilihat di perutnya, begitu, bergerak. Itu tandanya adalah ileus obstruksi. Nah, kalau ini fungsional ileus simptomnya adalah abdominal pain, terutama setelah makan, muntah, mual, muntah, nausea itu mual, vomiting itu muntah, impairment urinary condition, kondisinya semakin menurun, ya, soft belly, perutnya membesar, distended dengan gas, dan pada inflammatory pada stomach menjadi nyeri dan keras, ya. Lama kelamaan bising ususnya menghilang karena tadi fatigue tadi, ya. Lama kelamaan menghilang, absent of bowel sound. Nah, kalau intussusepsi bagaimana tanda-tandanya pada anak-anak? Abdominal pain, sudden onset, kadang hilang. Ketika tidak ada peristaltik, anaknya tenang, ya, namanya rewel itu. Ketika dia kolik, dia nangis, tapi kemudian dia tenang, tidur lagi. Dia peristaltik, nangis lagi, ya kan? Kolik, ya, kolik, high intense. Dia disertai dengan muntah, ya, pallor, pucat, ya, cold sweat, jadi kral dingin atau sweat itu apa? Keringat dingin, ya, keringat dingin. Period of calm followed by the reappearance of pain, ya. Kadang tenang, kadang dia rewel. Itu khasnya pada anak-anak. Lack of bowel movement, kurangnya gerakan dari usus, ya. Sometimes bloody mucus removal. Kadangkala keluar cairan bloody mucus, itu berak lendir. Khusus pada intussusepsi. Intussusepsi itu invaginasi, ya. Swollen abdomen, ya, abdomennya itu membesar atau buka, membesar lah, cembung lah istilahnya, ya. Jadi seperti itu pada anak-anak. Dan lebih susah anak-anak kan ditanya nggak bisa. Dek, sakit nggak, Dek? Diem aja. Paling dia bisa nangis kalau sakit. Kemudian bagaimana cara mendiagnosis tadi, ya? Simptomnya itu, historinya bagaimana harus jelas, ya. Jadi anamnesis itu harus jelas. Contohnya gastric ulcer itu berbeda gejalanya dengan misalnya terjadi appendicitis, inflamasi of intestine, ya. Informasi jenis nyeri, ya, itu bisa sangat bermanfaat untuk mendiagnosis. Seperti sting itu disengat, ya, kadang hilang timbul kayak pada anak-anak tadi, ya. Jadi informasi tentang warna atau jenis dari fesesnya itu penting, stoolnya, ya. Kemudian data atau jenis dari muntahannya itu penting juga. Ya, ini sangat penting untuk kalian, ya. Jadi maka anamnesisnya akan berkembang itu.
Pak, apa yang dirasakan Pak? Muntahnya apa Pak warnanya? Warnanya itu kekuningan. Baunya bagaimana Pak? Seperti feses, ya kan? Nah, pikiranmu sudah, oh ini ileus obstruksi nih. Dari anamnesis kalian sudah punya gambaran ke sana. Tinggal nanti pemeriksaannya bagaimana. Nah, ini pemeriksaannya. Pada palpasi didapatkan tension atau tekanannya nyeri ya, breathe in palpation. Jadi kalau kalian tekan itu, kalau dia tegang istilahnya, bowel tension. Auskultasi, bowel sound metallic, khas sekali ya, suaranya itu ting gitu tapi lama, tidak terus ting 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 ya, ting kayak sound metallic ya. No noise itu tidak ada bunyinya bising-bisingnya karena tadi dia udah lemah istilahnya. Kemudian di digital rectal examination ya. Jadi ketika telunjuk kalian melakukan rectal tusi ya, kemudian kalian bisa menilai apakah ampula rektinya kolap, apakah ada berak lendir ya. Kemudian apakah kalian meraba tumor? Kalian bisa menilai dari digital rectal examination itu. Tapi yang khas pada ileus obstruksi itu adalah kolap. Ya. Kolap karena udara tidak sampai ke rektum. Gitu ya. Jadi pada ujung rektum itu kalian tidak meraba ampula rektinya itu kolap gitu. Laboratorium study didapatkan pada radiografi ya, terdapat khas air fluid level ya, hearing bone, silo pada volvulus ya, coffee bean appearance itu pada khas pada volvulus sigmoid. Ada yang suka ngopi nggak kalian? Nisa suka ngopi nggak, Nis? Nisa Aulia? Suka, dokter. Nah, kalau kopi pada binnya itu kamu balik, maka kelihatan seperti saat volvulus. Jadi atau kamu ngopi ingat nih, ini volvulus sigmoid. Jadi pokoknya kamu ngopi ingat volvulus sigmoid. Coffee bean appearance, kopinya itu dibalik ya, jadi ada begini, ada baik. Pada ultrasoundnya USG-nya itu pada invaginasi bisa didapatkan gambaran target sign. Dulu disebutnya donut sign, tapi sekarang kan donut gak selalu begitu ya. Coba kalau kalian pergi ke donat, toko-toko donat itu kan ada yang kotak, ada yang enggak, tengahnya enggak bolong. Nah, kalau invaginasi itu tengahnya bolong. Target sign atau donut sign. Blood test ya, red blood cell, white blood cell, hemoglobin, platelet, inflammation parameter itu semuanya penting ya. Dan CT scan kalau perlu. Tapi yang utama tadi radiografi tadi. Ya, BNO 2 posisi. Kalian temukan air fluid level terutama pada posisi lateral left lateral decubitus LLD ya. Kan 2 posisi itu minimal anteroposterior sama LLD. Ya kan? Nah, ini yang penting adalah di radiografi. Ini penting ya, kalian hafalin ya. Jadi yang khas pada ileus apa, yang khas pada peritonitis itu apa. Yang paling itu aja kan. Nanti yang kalian, karena kalian nanti yang temukan kalian di UGD itu adalah itu. Oh, ini yang gambarnya ileus. Ini gambarannya peritonitis dan lain-lain. Nah, ini tadi. Nah, ini yang disebut dengan air fluid level. Kelihatan panas saya enggak ya? Ini kan gambaran air, ya kan? Air itu udara, ini fluid. Nah, levelnya itu di sini, multiple air fluid level. Nah, ini ada banyak, ini terutama di sini nih. Ya.
itu menunjukkan bahwa dia ileus yang khas itu. Nah, pada posterior atau anteroposterior ada herringbone. Nah, seperti ini. Ya, jadi kayak mungker-mungker kayak apa? Kayak tulang muter-muter gitu. Nah, pada USG ini yang tadi disebut target sign. Nih, target sign tengahnya lubang begini, ya. Itu kan ada invaginasi itu antara ilium masuk ke kolon. Nah, seperti itu. Ya. Kalian masih setuju dengan donut sign nggak? Edi, kamu setuju dengan donut sign? Donat kan ada yang kotak ya, Den. Ya, Ed ya. Iya, dokter. Ada yang kotak, ada yang tengahnya nggak bolong. Dan donat sekarang memang tidak sesuai dengan SOP. Oke deh, kita lanjut. Nah, manajemennya apa? Beri infus lain. Ya. Karena biasanya dia dalam keadaan dehidrasi. Maintenance of rehydration. Dekompresi, ya karena adanya tekanan intraabdomen yang meningkat, maka perlu dipasang NGT. Ya, di sini untuk mengurangi dari lambungnya. Kemudian dipasang rectal tube untuk mengurangi dari rektumnya. Urin catheter untuk mengurangi tekanan atau isi dari vesika urinaria. Dan jangan lupa consult to the surgeon, kan? Bisa bedah umum atau bedah digestif. Laparotomy exploration. Oke? Jadi begitu manajemennya. Nah, kalian tugasnya adalah mendiagnosis dengan benar, melakukan maintenance atau rehidrasi, pasang infus, pasang NGT itu tugas kalian. Ya, bedah dokter umum. Kemudian baru konsul ke bedah. Ya, jadi itu ajalah dari materi ileus obstruksi. Ada pertanyaan nggak? Alfiani Nurhaleza. Nurzeha apa Nurhaliza? Nurzeha, dokter. Bukan Nurhaliza ya? Bukan. Oke, apa ada pertanyaan nggak Nurzeha? Cukup jelas, dokter. Oke. Naomi Osaka? Kamu lihat jidatnya doang, Naomi. Iya, dokter. Kamu ada pertanyaan nggak? Sampai saat ini belum ada, dokter. Sudah jelas. Oke deh. Mudah-mudahan jelas ya. Saya sudah capek. Kita pendingnya kita lanjutkan besok aja ya. Ingetin ya, add dia. Oke, setuju ya? Iya, dokter. Oke. Recording stopped. Ya, oke.